wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verly Kusuma Belusaini, NIM I1E021031. Di sini saya akan membuat tugas jurnalistik untuk memenuhi tugas membuat video jurnalistik pertemuan 11. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Surya. Oke, di sini saya sedikit mau berbincang-bincang terkait nama Mas Yusuf yang telah melalang melintang terkait perwasitan di bulu tangkis. Sebelumnya boleh diceritakan dari mulai kapan Mas Yusuf telah menggeluti perwasitan bulu tangkis, terus susah payahnya jadi wasit bulu tangkis gitu sih Mas. Jadi saya menggeluti dunia perwasitan itu sejak tahun 2022. 2022 berarti belum lama banget ya? Belum lama banget sih. Sekitar tahun 2021 sampai 2022 itu awalnya saya diajakin teman. Ya, jadi diajakin teman untuk mengikuti sebuah event. Sebuah event dulu berarti udah pernah terjun di lapangan sebelum mengikuti perwasitan yang berlisensi gitu ya? Betul. Nah waktu itu tuh ketika saya tugas pertama kali untuk bertugas itu saya ditugaskan untuk menjadi linesman dulu, line judge. Line judge itu berarti yang di pinggir-pinggir lapangan itu? Iya betul. Di pinggir lapangan itu untuk jaga garis itu Mas Verly. Nah di situ itu setelah itu lama saya setelah event tersebut saya mengikuti juga event-event yang lain untuk bertugas lagi. Nah dari situ baru adanya perwasitan saya diinfo itu waktu itu. Saya diinfokan adanya perwasitan lisensi kota. Karena kan urutannya itu dari perwasitan bulu tangkis itu kan lisensi kota dulu. Oh, enggak ada daerah berarti Mas? Langsung kota. Okay. Kalau lisensi kota itu yang paling rendah. Jadi enggak seperti kayak lisensinya renang. Itu kan ABC gitu renang, kan. sepak bola itu kan ABC gitu ya Mas. Betul. Kalau misalnya di bulu tangkis itu enggak. Adanya itu hanya A dan B, tapi itu tingkatannya di nasional. Yang paling rendah itu kan tingkatan lisensi bulu tangkis itu yang dari kota. Dari kota ya, gitu ya. Lisensi kota, terus naik ke provinsi, terus baru naik ke nasional. Nasional B, nasional A, naik lagi ke PWF. Iya. Berarti ada 5 tingkatan ya. Ada 5 tingkatan. PWF pun juga terbagi jadi kalau nggak salah ada 2. Berarti ada 2 semua gitu. Betul. Ada yang PWF di tingkat Asia. Ada juga yang ada di tingkat Eropa juga ada. Jadi itu terbagi nanti di sana. Kalau boleh tahu nih Mas, kalau tadi kan ada 5 tingkatan nih. Apakah kita bebas untuk setelah kota langsung ke nasional atau misalkan dari provinsi langsung ke nasional, itu ada peraturan khusus gitu nggak sih Mas? Kalau di perwasitan bulu tangkis? Iya betul. Kalau misalnya seperti itu memang ada aturan tersendiri yang mengkhususkan. Jadi kita nggak bisa lompat gitu. Dari lisensi kota langsung ke nasional gitu nggak bisa. Jadi memang harus ada prosedurnya tersendiri. Nah dalam hal tersebut juga PBSI pun juga mengatur hal tersebut. Jadi dari tingkatan lisensi kota nanti mau naik ke provinsi yang di atasnya kota itu ada kuotanya juga. Berarti nggak asal-asalan gitu ya? Nggak asal-asalan. Karena kan untuk gitu. bukan regenerasi, istilahnya itu kayak kalau misalnya tidak dibatasi dengan kuota, yang dikhawatirkan misalnya wasit yang baru saja fresh graduate lah istilahnya, dari lisensi kota terus tiba-tiba langsung disuruh udah kamu naik aja langsung ke provinsi gitu kan, jam terbangnya otomatis kurang. Nanti ketika dia menghadapi event-event yang ada di setingkat provinsi, ya pastinya nggak bagus lah untuk. Tadi kan kita membahas tentang kuota nih Mas. Kalau boleh tahu kuota untuk ke provinsi itu berapa dan jaraknya berapa lama? Dalam artian setelah kita memiliki lisensi yang kota, apakah kita harus bertugas banyak berapa kali dulu kah untuk naik ke provinsi atau bagaimana Mas? Kalau untuk hal tersebut itu sebenarnya untuk kuotanya itu kan dibatasi setiap tahunnya ya Mas ya. Jadi untuk naik ke tingkat provinsi atau provinsi ke nasional ataupun nasional ke internasional
itu udah ada dibatasinya kuota tersebut. Jadi kalau misal yang baru-baru aja ini kemarin di tahun 2023 ini kemarin baru aja dilaksanain untuk penataran wasit bulu tangkis lisensi provinsi. Jadi per daerah itu mendapat kuota 2 per daerah. per daerah. Jadi kan kita misalnya nih Mas Verly itu ngambil lisensi kotanya itu di Semarang. Mas Verly nggak bisa itu masuk ke kotanya Semarang. Jadi harus sesuai dengan domisilinya masing-masing. Sesuai domisili masing-masing. Meskipun nantinya Mas Verly lisensi kotanya ngambilnya di Semarang seperti itu. Oke. Ini Mas, kalau misalkan nantinya kita ngambil lisensi perwasitan kota itu di Semarang, tapi nantinya ketika kita itu sedang di luar kota Semarang, dalam artian mungkin di Solo atau di mana itu, kita bisa nggak sih Mas bertugas di kota tersebut? Bisa, tentu saja jelas, itu sangat-sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa, dengan catatan kalau semisal di dalam event tersebut memang kekurangan petugas. Dalam artian kalau misalnya nih event bertaraf kota ataupun event-event yang dilaksanakan di kota-kota gitu ya, itu tuh pasti kan mendahulukan kota petugasnya itu mendahulukan petugas yang memang dari daerah situ iya sendiri betul gitu ya. Betul. Nah ketika kuotanya itu udah belum tercukupi dalam artian belum tercukupi oleh petugas yang ada di daerahnya, otomatis pasti ngambil dari daerah lain. Gitu ya. Itu diperbolehkan. Oke, kita udah membahas tentang perwasitan dari tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan tingkat BWF. Cuman kan kita belum tahu Mas, dalam artian tesnya itu apa aja. Mungkin perbedaan tes yang di kota, di provinsi ataupun bahkan di nasional. Mungkin dari Mas Yusuf bisa menceritakan. Sepengalaman saya sewaktu saya melaksanakan pelatihan perwasitan bulu tangkis lisensi kota, itu tuh pertanyaannya hal-hal yang mendasar seperti aturan-aturan bulu tangkis itu yang pertama. Terus yang kedua interval dan lain-lain. Terus peraturan-peraturan bulu tangkis yang memang diharuskan, seperti kita kan sebagai wasit pun juga punya tata bahasa, bahasa di lapangan. Jadi kita nggak bisa semana-mana ngomong sama pemain dan pelatih. Berarti tata bahasa itu diatur gitu ya? Iya, di diatur. bulu tangkis ya? Di bulu tangkis itu diatur tata bahasa. Jadi istilahnya kerennya itu kayak talk less do more. Jadi memang ngobrolnya itu ngomongnya itu memang harus dibatasi kalau memang menjadi petugas atau wasit itu. Tapi ada tes fisiknya nggak sih Mas? Karena kalau misalkan kita lihat di pelatihan basket, perwasitan basket ataupun di olahraga yang sifatnya wasitnya itu ikut lari-lari, itu kan pastinya otomatis ada tes fisik. Karena kalau di bulu tangkis ini kan wasit itu duduk. Lah itu ada nggak sih Mas tes fisiknya? Kalau untuk tes fisik itu sendiri nggak ada sih. Tapi kalau untuk medical check up-nya ada. Oh, medical check up, berarti untuk kesehatan si wasit itu sendiri. Karena kan memang itu diperlukan. Wasit itu kan belum bisa sih dikatakan sebuah profesi kalau di Indonesia sendiri ya. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan fokus. Oh iya betul. Fokus penuh banget ya kalau wasit, apalagi kalau misalkan udah rally gitu. Karena kan memang pekerjaan seorang wasit itu kan sangat-sangat kompleks gitu. Bahkan sampai dia itu harus bisa mengontrol lapangan sampai ke pemain gitu, official, terus ke penonton juga gitu. Sangat-sangat kompleks. Oke, mungkin kita sudah membahas tentang pelatihan perwasitannya nih Mas. Mungkin dari Mas Yusuf sendiri, pertandingan mana sih yang Mas Yusuf pimpin itu paling berkesan di hati Mas Yusuf? Waktu itu saya memimpin sebuah pertandingan dalam Kecurprov. Pornas Korpri. Itu tahun berapa itu? 2023. Iya, Oh, itu sekitar di bulan Juli kalau enggak Agustus gitu. Pertengahan ini berarti. Iya, pertengahan tahun ini gitu. Itu sangat-sangat berkesan karena apa? Di dalam pertandingan tersebut
banyak sekali pejabat-pejabat lapangan yang bermain di situ, pejabat-pejabat petinggi-petinggi negara kita gitu. Terus juga ada juga seperti mantan-mantan atlet yang memang sekarang setelah dia purna menjadi atlet, dia Menjadi ASN. menjadi ASN. Menjadi ASN, ya. Ya, menjadi ASN di Kementerian Dispora. Itu benar-benar sangat berkesan sih. Oke, itu berkesan, paling berkesan. Tapi Iya. kalau untuk paling menyakitkan dalam artian sampai si atlet ribut atau apa, itu Mas Yusuf pernah memimpin pertandingan tersebut atau enggak? Sering. Sering ya? Iya, sering. Kalau hal-hal tersebut itu memang kalau menurut saya Hal wajar. Iya, hal wajar. Enggak terlalu saya pedulikan sih, karena memang saya paham resikonya seperti itu, karena wasit itu kan penilaiannya mengambil keputusan dari secara objektif gitu. Objektif ya? Iya, objektif. Nggak ada Jadi, subjektif sama nggak sekali ada ya? sama sekali. Jadi secara objektif, jadi namanya objektif, setiap orang kan punya persepsinya masing-masing. Betul. Tapi kalau semisal dari pandangan wasit seperti ini, terus pasti berbeda dengan pandangan si pemain itu, karena kan meskipun pemain tersebut sudah seprofesional apapun, terkadang dia kan tidak paham akan banyaknya peraturan dalam bulu tangkis yang begitu kompleks. Apalagi yang terbaru gitu ya, Mas. Betul. Itu dari sisi atlet. Kalau dari sisi official atau penonton, pernah dapat teguran keras atau mungkin pelecehan verbal gitu, Mas? Ada nggak sih, Mas? Waktu itu pernah sih, saya mendapat intimidasi dari official dari salah satu tim. Itu tuh ketika pertandingan kejuaraan kota biasa. Nah, dari situ saya mendapatkan sebuah intimidasi karena terjadi salah paham. Dikiranya Jadi salah pahamnya itu anak didiknya itu melakukan smash, tetapi jatuhnya kok itu, saya balikin ini net ya. Jatuhnya kok itu seperti ini, jatuh kayak gini menyentuh net, lalu jatuhnya mengalir seperti ini. Dari pandangan si official itu masuk. Tapi kalau dari pandangan saya sebagai seorang wasit yang memang tempatnya itu kursinya kan di depan net langsung kan? Iya, depan net langsung. Net. Dan itu di atas kan? Iya, betul. Saat lekok tersebut tidak menyeberang ke sisi lapangan musuh. Oke. Itu kalau boleh tahu sampai diintimidasi seperti apa? Ya banyak lah, kayak misal intimidasi, saya mau dilaporkan lah ke atasan, ke referee dan lain-lain. Terus juga ancaman-ancaman seperti nanti di luar nih saya tungguin gitu. Berarti itu kan masih bisa dibilang masih verbal aja nih, Mas. Pernah nggak sih, Mas, sampai kontak fisik gitu karena terjadi salah pahaman itu? Belum pernah, tetapi rekan saya udah pernah. Itu kalau betul rekannya itu kenapa itu, Mas? Ya, jadi waktu itu memang si pemain memang membanting raket di lapangan. Kalau di aturan LOB, Law of Badminton, itu tuh sangat tidak diperbolehkan. Salah satu termasuk pelanggaran berat gitu. Iya, salah satu pelanggaran berat. Karena kan raket dibanting bisa merusak karpet. Bisa merusak lapangan. Dari situ kena kartu pemainnya. Terus diselesaikan sampai keluar. Udah sampai sempet dia itu rekan saya terkena pukulan itu dari dia. Ya udah, akhirnya karena itu tuh udah bukan, karena kalau misal sampai terjadi kontak fisik itu udah di luar dari PBSI sendiri, karena itu udah tindak pidana kan. Berarti udah lepas dari PBSI. Iya, lepas dari PBSI. Itu terbawa sampai kontak fisik dan itu di luar pertandingan, itu udah lepas dari PBSI. Iya, ya. Di luar PBSI dalam artian bukan berarti PBSI itu angkat tangan. Gitu. Maksudnya di luar PBSI, jadi hal tersebut, tindakan tersebut akan dibawa ke jalur hukum. Sesuai dengan prosedur yang berjalan gitu. Gitu sih, Mas. Oke, kalau ini, Mas, tadi kita sudah membahas pelatihan perwasitan, terus juga sudah membahas Mas Yusuf selama memimpin pertandingan. Mungkin boleh diceritain nggak sih, Mas, dalam artian pelatihan perwasitan itu berapa hari
terus membutuhkan biaya berapa, Mm. terus kesusahan dan tips-tips untuk teman-teman nantinya kalau mau berminat untuk mengikuti pelatihan perwasitan gitu Mas. Saya jawab satu persatu ya Mas Ferli ya. Mm. Kalau dari awal pertanyaannya kan yang apa bisa diulangin Mas? Yang awalnya seperti biayanya ya. Biaya. Jujur untuk perwasitan sendiri dari PPSI itu tuh tidak menarik sepersen pun untuk biaya. Tetapi pasti kan dalam sebuah pelatihan pasti ada yang namanya vendor. Seperti itu. Vendor. Iya, vendor. Buat konsumsi juga. Konsumsi, terus kayak pengadaan alat, sarana. Contohnya seperti nyewa tempat, ya nyewa tempat, terus nyewa gor untuk melakukan praktik seperti itu. Itu ada biayanya tersendiri dan masing-masing pasti berbeda-beda. Seperti itu. Terus tetapi kalau misalnya udah naik ke tingkat lisensi ke atas ya itu memang benar-benar gratis. Benar-benar gratis itu sudah dibiayai juga. Seperti itu. Terus kalau untuk tips dan triknya buat teman-teman yang mau jadi wasit bulu tangkis, yang pertama ya yang pasti tahu betul apa itu olahraga bulu tangkis. Itu udah pasti ya, itu hukum pasti. Itu bukan tips and trick, tapi itu udah hukum pastinya. Hukum pasti itu. Hukum pasti. Itu harus mutlak karena kan untuk menjadi pengadil lapangan di lapangan itu sendiri itu maksudnya jadi wasit. Yang paling pertama itu kan harus mengetahui kita harus macam apa betul, sih, semacam gitu. apa gitu. Permainan bulu tangkis itu bagaimana seperti itu. Kayak ya masa ya seorang wasit nggak tahu garis out masuknya kan nggak mungkin kan. Iya, betul. Jadi kan paling nggak tahu garis out, garis out masuknya seperti apa gitu. Terus apa itu yang namanya net gitu kan harus tahu juga raket. Iya, gitu kan. betul seperti itu yang mendasar aja. Ukuran lapangan juga, tinggian net, ketinggian servis itu juga harus dipahami betul-betul. Nah setelah itu baru naik ke tingkat selanjutnya, ada yang namanya LOB, Law of Badminton. Nah di situ pasti kan ketika mengikuti pelatihan itu kan dibekali oleh mentor. Ada Law of Badmintonnya seperti apa, mulai dari tata bahasa, terus studi kasus. Studi kasus kayak semisal ketika pemain mendelay lapangan, mendelay pertandingan, menunda waktu gitu. Iya, contohnya seperti misalnya shuttle not in play, itu udah jatuh kan poin, terus pemain itu malah jalan-jalan, nggak langsung siap, nggak langsung ready untuk servis gitu, itu udah delay. Kalau pura-pura tali sepatu gitu Mas, itu termasuk menunda pertandingan atau enggak? Kalau pura-pura tali sepatu itu kayaknya nggak mungkin Mas, karena kalau semisal dia tiba-tiba jongkok di lapangan terus menunda tali sepatu, itu tuh tidak diperbolehkan, pasti diperingati oleh wasitnya. Karena apapun, jadi intinya tuh pemain di lapangan ya hanya main. Jadi segala sesuatunya harus dibatasi dalam artian dia kalau misalnya mau minta minum, ganti kok dan lain-lain, kayak betulin tali sepatu itu kan harus izin dengan wasit. Dia harus meminta izin dengan wasit. Boleh nggak sih Mas kayak misalkan minum di tengah-tengah pertandingan, misalkan skor masih 12-14, terus kita haus, itu boleh nggak sih kita minum, terus boleh nggak sih kita meninggalkan lapangan untuk ke kamar mandi, itu boleh atau enggak? Itu diperbolehkan dengan catatan, sekali lagi wasit itu kan sebuah penilaian yang objektif kan, secara objektif gitu. Kalau saya sendiri biasanya setelah terjadi rally panjang, terus salah satu pemain itu meminta untuk break, interval untuk minum, itu saya perbolehkan. Gitu. Jadi kita memang harus tegas, kita harus keras gitu terhadap pemain gitu agar jalannya pertandingan itu sebisa mungkin, sesempurna mungkin gitu. Kalau untuk ke kamar mandi itu biasanya ditemani dengan hakim garis. Hakim garis malah. Hakim service judge. Service judge. Itu harus ditemani dengan service judge. Seperti itu.
ada durasi waktunya nggak mas, dalam artian ke kamar mandi maksimal 10 menit Enggak ada. atau apa, itu enggak ada. Enggak ada. Harus selesai. Kenapa harus ditemani dengan service charge? Karena yang ditakutkan ketika dulu pernah kejadian, saya diceritakan oleh mentor saya. Jadi dalam sebuah pertandingan tersebut si pemain itu kembar. Oh, anak kembar gitu. Anak kembar. Jadi salah satu pemain itu yang satunya yang memang dia main itu udah main masuk ke kamar mandi, yang keluar kembarannya karena tidak ditunggui oleh oleh service charge. Oh ya, service charge ya. Makanya kenapa harus ditemani seperti itu. Terus juga yang kedua yang ditakutkan pemakaian doping. Kita kan nggak tahu di kamar mandi dia ngapain. Nah, Jadi seperti itu. oke, itu terkait perwasitan mas. Ya. Kalau terkait psikologi dari wasit sendiri, Mas Yusuf, pandangan Mas Yusuf itu terkait psikologi wasit dalam memimpin pertandingan itu apakah penting banget ataukah penting atau malah bisa bilang nggak penting gitu? Kalau secara psikologis itu sangat-sangat penting gitu. Penting ya. Kalau menurut saya seorang wasit itu sangat diharuskan itu tuh memiliki psikologis yang baik. Karena di dalam lapangan itu tekanan itu sangat banyak, distraksi dari luar, seperti dari penonton, ofisial, terus pemain itu sendiri, terus belum lagi dia harus kontrol lapangan. Kerja wasit itu kompleks banget Mas Berli, mencatat skor, terus juga melihat shuttlecock seperti apa, memantau partner dia dalam bekerja, hakim garis, hakim servis, seperti itu. Berarti benar-benar dalam 1 jam itu kompleks banget ya? Sangat-sangat kompleks itu, dan itu tuh kan kita juga nggak tahu pertandingan tersebut berapa menit, bahkan berapa jam. Gitu. Karena kan nggak ada batasannya Mas, nggak kayak sepak bola. Kalau sepak bola kan 90 menit itu udah pasti kan, udah pasti iya, gitu udah ya. pasti. Kalau di badminton itu sendiri enggak. Pertandingan paling cepat Mas Yusuf yang pernah Mas Yusuf pimpin dan pertandingan paling lama yang pernah Mas Yusuf pimpin itu berapa menit Mas? Saya agak lupa waktu itu. Jadi yang paling cepat pasti ya di kategori anak-anak itu pasti. Kategori anak-anak Ya, itu pasti bisa, mungkin hanya 20 menit atau 10 menit gitu. Itu bisa. Cepat sekali gitu ya. Iya, kalau biasanya kalau misal yang terlama ya saya sekitar 1 jam juga pernah, 1,5 jam pernah. Itu biasanya di kategori udah veteran, dewasa, itu udah lama-lama. Terakhir nih Mas, terkait kategori tadi, kategori di bulu tangkis sendiri itu mempertandingkan apa aja sih Mas, dan itu dari batasan usia berapa sampai usia berapa? Ya kalau itu tergantung eventnya juga Mas. Maksudnya Kategori umumnya pada umumnya hanya ada beberapa kategori seperti contohnya ada anak usia dini, terus ada pemula utama, terus ada lagi nanti naik ke tingkat pemula market juga ada. Itu putra putri ya udah. Itu udah putra putri. Nanti naik lagi ke remaja, ada lagi remaja. Pasti banyak tingkatannya ya. Banyak tingkatannya. Karena itu tuh tergantung dengan eventnya Mas. Saya sampaikan ke Mas Yusuf, terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya-tanya terkait pelatihan perwasitan. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di next pertemuan. Terima kasih Mas Yusuf. Ya, sama-sama.